Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam Karanganyar maju dan mandiri. Yang kami hormati rekan-rekan dari Forkompimda, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, UKUPT Puskesmas Colomadu 1 beserta jajarannya, Bapak Ibu Kepala Desa dan Ibu Kader Posyandu dan KWT di wilayah Colomadu 1 yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum matur, marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan gotong royong agak terkikis. Masalahnya nopo memang dengan banyaknya warga masyarakat yang masuk, banyaknya penduduk yang ada, sehingga banyak persoalan yang terjadi. Persoalannya banyak, persoalan tentang sampah, persoalan tentang saluran, persoalan tentang batas, persoalan tentang pendudukan. Karena kok penduduknya tambah oke, mesti kan penduduknya heterogen. Enak sing daging ini, sehingga problemnya banyak, sehingga perlu sok dianai lomba. Samad, saya followernya Pak Samad, kemana-mana pinginnya ngikut. Matur nuwun atas semua dukungannya ke puskesmas kami yang prosesnya bangun kegiatan padat, selalu berkenan aulanya kita pakai kegiatan ini, semoga mendapat kebaikan yang lebih baik di sisi Allah. Matur nuwun sangat kepada Bapak Dan Ramil yang mewakili, Pak Kapolsek yang mewakili atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih berkumpul lagi di aula kecamatan. Sehat semua ini Ibu? Nah, mana jarinya? Yuk dada dulu. Oke, jempol. Jangan lupa gerakan kepala. Gitu Ibu. Soalnya saya bukan anggota PKK. Dan Asmantoga ini masuk di Pokja 4. Nanti diharapkan di wilayah Colomadu, KWT dan Asmantoga bisa berjalan selaras. Apa yang ditanam oleh KWT akan diimplementasikan, diwujudkan dengan pemanfaatan tanaman yang ditanam. Jadi mau nandur terong boleh, enggak apa-apa. Mau nandur bayam monggo. Nanti kita buatkan list manfaat terong, manfaat bayam, manfaat ini. Jadi saat menanam ada tulisannya Bu. Jadi misalkan nanam lombok. Lombok ini tanaman obat keluarga enggak? Tanaman enggak Bu? Yang bisa membuat pedas? Atau julid ini tanaman obat keluarga. Manfaat cabai apa Bu? Vitamin C. Kalau vitamin C berarti apa Bu? Kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan Anda baru common cold, panas tinggi, beredek, silahkan nyambel. Semangat pagi bunda-bunda semua. Dan Bapak yang dari Hatra, terima kasih banyak partisipasinya, semangatnya luar biasa ya, glowing semuanya. Ya, saya sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Desi Wulandari sebagai program kesehatan tradisional PT Puskesmas Colomadu 1. Dan saya program nanti bersama KWT, bersama Ibu Siti Kusnur Khotimah yang ada di belakang. Jadi kita biasanya kemarin pernah jalan-jalan ya ke Gajahan. Suaranya mana Gajahan? Halo. Iya.
Halo Bun, iya. Kita pernah ke Gajahan, mungkin next time ya kita akan jalan-jalan healing ke Bun. Tanaman obat keluarga. Luar biasa, tepuk tangan Bun. Iya, semangat paginya. Tanaman obat keluarga ya Bun ya. Kita nanti kupas. Kita nanti ada apa sih yang dinamakan toga dan tujuannya apa? Lalu mengapa toga perlu dimanfaatkan? Setelah itu contoh dari toga. Tadi sudah kita putarkan ya betapa banyaknya. Sampai 60.000 ya macam tanaman obat keluarga, tapi yang untuk di Jawa itu 3.000-an. Nah nanti bisa kalau kita kupas mudah didapat, murah, mudah diolah, mudah ditanam. Bun, saya mau tanya, harga jahe berapa juta Bun? 25.000 per kilogram. Enggak ada jutaan ya Bun, berarti apa Bun? Murah ya? Iya. Kalau emas Bun, segram berapa sih? 1 juta. 1 juta loh Bun. Iya, itu mahal ya. Enggak. Mudah diolah juga ya. Nah, pada umumnya toga relatif lebih mudah didapat apalagi saat pandemi. Nah, pandemi ini bisa dimanfaatkan ya. Yang kemarin-kemarin pasti yang sudah menanam toga ya, yang asman toganya kemarin ngasem gitu. Sebenarnya bolon ya, bolon itu tahun lalu juga. Tahun berapa itu? Yang bolon mana bolon? Nah, bolon tahun berapa Bun? Dulu pernah maju juara ya Bun sampai provinsi. Iya kan? Oh, 2017 luar biasa apa? Biasanya banyak ditemuin ya karena faktor U, tidak faktor U juga asam uratnya tinggi. Nah, bisa dimanfaatkan seledri ini untuk mengobati asam urat. Nah, nanti ini cara-caranya pasti kita share nanti. Ya, mengobati rematik. Nah, tulangnya ini ya Bun ya, tulangnya seperti ini, bengkok kayak gini nih. Nah, balik jangan sampai ya kita mengalami rematik kayak gini. Nah, kita mengkonsumsi silakan seledri. Terus untuk mengobati hipertensi, nah udah asam urat, hipertensi itu temennya ya Bun ya. Luar biasa ya. Nah, ini contohnya toga. Nah, contohnya toga seperti ini ya Bun. Nah, nanti bisa kalau misalnya di posyandunya masing-masing menanam atau di rumah Yang tertinggi, apalagi masa pandemi COVID. COVID itu prevalensinya antara penyakit COVID laki-laki dan perempuan ternyata banyak perempuan. Yang meninggal ternyata banyak perempuan. Karena kenapa Bu? Perempuan gampang terkena penyakit dan gampang meninggal. Karena wanita itu rentan, tapi suka memaksakan diri melebihi kapasitasnya. Sudah tahu sakit, jadi bodoh wedang, jadi ini, padahal wanita itu rentan terus boleh. Wong yang atau pilek dalam yang membuat orang kita masih kemana-mana malam nyambung masak gitu. Padahal wanita itu rentan. Jadi kenapa wanita itu lebih rentan sakit dan lebih rentan untuk meninggal? Gitu. Terus yang selanjutnya selain melebihi kapasitasnya apa lagi Bu? Karena wanita itu domainnya
wis lara, blunder, emosi, nyamuk, tensinya padahal 170, terus nesu, jadi 120, bukan ini jadi 200, kan gorengnya kayak jadi itu tambah tinggi, jadi wanita itu sudah rentan overdosis pekerjaan berlebihan dan overaksa, akan pikiran. Makanya yang tadi disampaikan harus los gitu. Dan di SPM tingkat kabupaten dan nasional bahwa SPM pelayanan kesehatan ibu hamil itu harus 100%. Jadi nanti fokus kita pada hari ini adalah untuk wanita usia subur dengan menyambungkan kesehatan ibu dan anak. Ini tadi judulnya pelacakan kematian pada wanita usia subur. Yang namanya pelacakan kematian itu namanya bahasa kerennya audit maternal. Jadi kalau ada kematian ibu nanti akan dilakukan audit maternal. Kemudian wanita usia subur, yang disebut subur itu apa Bu? Yang masih haid atau sudah menstruasi, masih haid atau belum menstruasi. Ini bukan kalau ikut lomba juara 1 bisa internasional. Tepuk tangan Bu, tepuk tangan Allah. Iya Bu. Jadi yang namanya wanita subur itu adalah wanita yang sudah mendapatkan haid menstruasi. Kalau dulu, ini masih zaman dulu ya Bu, itu 11 tahun. Tapi era sekarang 9 tahun sudah pada haid belum Bu? Ada SD kelas 4, kelas 5 itu sekarang sudah haid. Itu masuk wanita usia subur enggak Bu? Harusnya masuk. Karena apa? Kalau sudah haid berarti wanita itu sudah bisa tidak peduli umurnya berapa. Makanya kemarin yang kita bahas dengan Pak Camat kemarin sampai heboh, beliaunya tidak usah kemana-mana mengikuti. Itu kita sudah membahas hamil dini di wilayah Colomadu. Karena banyak sekarang itu wanita masih sekolah sudah hamil duluan, gitu. Terus yang ini Bu, dulu menopause tidak haid itu biasanya sekitar umur 48 sampai 50 tahun. Tapi sekarang enggak Bu, karena eranya sudah era mencegah penuaan dini. Seharusnya wanita itu bisa lebih dari 55 tahun masih haid. Gitu. Tadi yang ibu yang di sini ada yang sama menopause? Oh, banyak. Yang masih haid? Banyak. Ya, yang masih banyak, yang masih haid, tolong nanti ini dijaga. Jadi biar kita itu sampai usia leveling 55 tahun. Jadi mencegah pubertas kedua pada suami jika suaminya umurnya sebaya. Kan ada yang sebaya. Apalagi yang terlalu muda. Namanya hebat. Suaminya lebih muda. Kalau saya mungkin aman karena seputar lebih tua. Padahal belum tentu. Laki-laki itu sampai usia 60 bisa puber. Kita tanyakan. Benar nggak benar? Pertanyaannya mau ini. Laki-laki itu kakek-kakek Bu, hobi dia perempuan sampai, iya kan? Nah, oleh karenanya ini tadi busnya itu batasan usia itu masih yang dulu. Kalau yang sekarang nanti mungkin akan bergerak ke 55 tahun baru menopause. Ini audit internal. Jadi tadi kalau yang namanya audit internal kita melakukan pelacakan itu basicnya dari sini Bu. Jadi kita akan
akan melakukan audit. Siapa yang melakukan audit? Itu adalah dinas kesehatan. Siapa yang diaudit? Itu kita Bu Kapus dan jajarannya. Itu yang dipertolongi kalau ada kasus kematian. Kok iso mati? Ya bisa. Kalau kita jawabnya, lo kok iso mati? Langsung, ya bisa kan sudah takdirnya. Itu disini Bu. Buat dok, nek tidak audit kok ditekoki videonya, ya bisa mati. Nah, jadi audit itu yang melakukan yang berwenang. Jadi jajaran dinas kesehatan. Siapa yang diaudit? Itu adalah kita, tenaga kesehatan. Audit yang diperoleh dari mana saja? Nah, biasanya itu kita ngambilnya dari apa tuh, klinik atau rumah sakit, kronologisnya seperti apa, yang seperti itu. Tetapi dikira sekarang bahwa kader itu juga bisa menjadi sumber masukan informasi untuk bahan audit maternal. Jadi informasi dan pengalaman yang ada di masyarakat itu jadi bahan kami. Setelah nanti dari ibu-ibu kader masuk ke kami akan melakukan ini Bu. Kenapa kok bisa matinya kenapa gitu. Oh ternyata karena darah tinggi misalkan. Lah kok darah tinggi bisa sampai meninggal. Pokoknya nggak boleh dijawab takdir dulu. Jadi sampai akhir nggak boleh judulnya takdir, itu nggak boleh. Jadi kalau kita harus takdir, umurnya memang orang dari seribu noten itu, ya itu nggak boleh. Jadi penelaahannya seperti itu. Nanti kan kalau kita tanya Bu namanya siapa, dari itu kan dari kader masuk ke kita telaah. Jadi besok Bu, kalau kita sudah ini diberlakukan, kalau kita tanya Bu kader, Bu kok sakit meninggal? Itu Bu, ya. Jadi nanti kita satu visi Bu, tidak boleh jawab pembenaran itu takdir. Jadi kita telah dulu kasusnya. Kenapa misalkan karena hipertensi atau karena perdarahan gitu. Terus ada apa? Kenapa ini? Ternyata minum obatnya bukan teratur, bukan nanti periksa rutin. Terus pola makannya di rumah juga kurang bagus. Ternyata di rumah sering berkelahi, sering mengakali tomboni. Kalau keluar itu Bu, wajib tutut, gimana kan? Jadi kalau ada orang yang hipertensi keluar rumah, rupanya langsung luruh-luruh Bu. Kita doakan semoga wajahnya segera berubah, tensinya bisa turun. Kalau enggak, satu diinfokan. Bagi penderita darah tinggi, mohon perhatian. Jika Anda ingin selamat sampai tujuan dengan pandemi ini, harapan hidup yang lebih tinggi, silakan tersenyum dari stres. Jika Anda butuh teman, silakan dekati kami, kader konstitusi yang melayani Anda. Terus kalau sudah ya ingin menata laksanaannya, gimana? Apakah telah mendatangi yang sakit atau telah pemeriksaannya seperti apa gitu. Nah, nanti dari data yang seperti ini akan diolah oleh kami dari Puskesmas, digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kedepannya biar tidak ada lagi kematian ibu di wilayah. Kita intervensi gitu. Mungkin ke depan Bu Kader perlu trik teknik cara merayu klien. Nah, gitu. Kemarin sudah masuk itu dari Bu Kader yang kita kirim link untuk tuberkulosis itu mintanya di materi apa yang perlu diberikan. Itu jawabannya tadi. Mohon untuk diberikan cara merayu pasien tuberkulosis. Terus saya cara merayu harus Google dulu kan. Biar rayuan maut itu seperti apa gitu. Ternyata ada kalau seperti itu kan berarti butuh sesuatu. Mungkin dari Ibu Kader mungkin butuh teknik bagaimana konseling yang bagus ke masyarakat. Biar masyarakat itu misalnya kayak gitu. Jadi intervensi ini akan kita buat, kita susun sebagai program ke depan. Biasanya seperti itu. Yang selama ini
sudah berjalan adalah kelas ibu hamil, ini kan Bu? Iya. Efektif nggak ibu hamil? Kelas ibu hamil? Efektif. Perlu ada program tambahan Bu? Ada perlu nggak kelas ibu hamil? Ada nggak perlu tambahan? Kemarin sudah kita bahas dengan Pak Mudin dan Pak Camat bahwa kelas ibu hamil kita itu yang datang yang statusnya resmi sudah menikah. Lalu mau badan Bu? Yang hamil duluan jangan datang. Malah biasanya kita gini Bu, gitu. Padahal kelas ibu hamil itu kan penting untuk semua wanita hamil tanpa memandang status pernikahan. Itu baru yang hamil duluan. Ada juga Bu hamil setelahan. Apa Bu? Janda hamil tapi nggak punya suami, itu ada. Jangan Bu hamil duluan dan hamil setelahan. Setelah bercerai terus hamil dan makinnya nggak punya suami bapaknya, itu juga nggak mau datang ke kelas ibu hamil. Padahal kelas ibu hamil untuk semua wanita hamil. Nanti itu PR kita bersama Bu. Nanti kita masukan dari ibu, ya caranya yang hamil duluan dan HS hamil setelahan tetap mau datang ke kelas ibu hamil. Selama ini caranya japri atau konseling yang seperti itu, tetapi tidak tersolve yang langsung ke kelasnya. Gitu Bu. Jadi nanti tujuannya adalah pelaksanaan intervensi. Ini kegiatannya nanti di wilayah itu adalah menelusuri kematian ibu dan perinatal. Perinatal itu bayi cepat Bu, baru lahir. Atau meninggal di dalam kandungan, gitu. Di kita ada neonatis kematian satu ya Bu Mega. Ada satu Bu di wilayah. Padahal Bu, neng kementerian itu orang itu masih mati Bu. Beneran itu. Terus ditelusuri, kan itu menyumbang. Jadi dimarahinnya ini. Anda termasuk penyumbang donatur angka kematian ibu dan bayi. Kita tuh donasi, nggak boleh donasi angka kematian. Padahal kalau ditanya di ibunya, kalau sadar mungkin kontak diri. Jadi ada kematian neonatus kita itu ada satu, dan kita itu setiap tahun pasti ada kematian itu. Kematian. Cuma dulu kita screeningnya itu informasi yang didapat itu kita dari prospek rumah sakit. Tetapi ini jadi tuntutan bahwa nanti harus diproseskan di masyarakat. Jangan-jangan ini kehamilan tidak diinginkan, atau ibunya ada masalah, atau apa, itu kan yang tahu masyarakat di sekitarnya. Ini setelah kita telusuri, kita harapkan kita mencegah. Kita bilangnya mencegah ya Bu. Kalau menghentikan enggak mungkin, karena itu tertakdir, gitu. Apapun yang terjadi itu kuasa Allah, bukan kuasa manusia sih. Bagaimana dokter di muka bumi ini tidak akan bisa menghalangi kalau satu sudah muncul. Gitu. Jadi kita hanya mencegah, tidak ada lagi di wilayah. Terus yang ini orientasi kualitas pelayanan dengan pendekatan pemecahan masalah. Jadi masalah itu bisa pecah jika kita sampaikan di desa. Ya seperti tadi kita butuh cara konseling ibu. Oh mungkin yang seperti ini. Oh ada yang hamil duluan. Oh ada hamil yang setelahan. Ya caranya mau datang. Misalkan itu kan kita bahas bersama dalam forum yang sama. Cocok pas kita promosikan seperti ini dari pemerintah desa. Misalkan masih ada stigma ini tentang wajib bojo ini. Wong niku kadare mah itu repot gitu. Jadi butuh koordinasi yang sama-sama.
sampai dengan tingkat desa. Kalau ini sudah ada bidan desa di wilayah. Ada yang tidak ada bidan desanya, Bu? Cuma ada di bidan, Bu. Kemudian pelayanan kalian juga ini sudah kita laksanakan. Terus ini pengaruh keadaan kejadian yang mendahului kematian. Ini nanti yang perlu kita gali bersama. Pengaruhnya nopo, masalah yang gitu. Jadi nanti kita butuh proses bareng-bareng. Kalau ini tadi lupa memberikan panas. Soalnya saya membuatnya waktu di kantor sebelum saya kesini. Jadi penelusuran kasus itu dengan pendataan. Nah, pendataan ini dilakukan oleh kader wilayah. Kemudian dilakukan identifikasi, Bu. Identifikasi itu namanya siapa, umurnya berapa, suaminya nama siapa. Seperti kalau kita mendata itu loh, Bu, anaknya berapa, yang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita cross-check data dari kader, itu sudah ada nama, umur, alamat, nama suami, jumlah anaknya berapa, itu di identifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, nanti masuk ke diinvestigasi. Investigasi ini nanti melibatkan dua pihak, dari kader sama dari puskesmas. Kalau bahasa kerennya untuk investigasi kasus itu adalah otopsi perda. Jadi kalau yang otopsi itu haknya tenaga medis ya, Bu. Kan dari otopsi sekali 2 kali. Kalau kader itu bisa 7 kali otopsi. Tapi otopsinya otopsi perda, cuma wawancara kok. Jadi kalau mau ketemu masyarakat saya mau otopsi perda. Saya gitu kan. Jadi investigasi itu adalah otopsi perda, di mana terdapat kasus kematian yang ada di wilayah yang akan dilakukan melalui wawancara. Jadi wawancaranya misalkan ada kasus ibu meninggal, tadi sudah diidentifikasi nama, umur, terus wawancaranya meninggalnya kapan, gitu, sakit yang didertainya apa, sudah dibawa kemana, selama ini berobat rutin atau tidak. Ya kayak kita jadi detektif Conan itu loh, Bu. Jadi tengok-tengok kami sambil ngobrol, tapi kita juga mencatat gitu. Tapi jangan dibumbui. Kader tidak boleh membumbui saat wawancara, karena ini judulnya sudah otopsi. Dokter juga tidak boleh membumbui. Jadi kader juga tidak boleh membumbui. Contoh membumbui bahasa kader, ini meninggal kemarin, Bu, karena bayinya bergerak, ibunya tensinya tinggi. Terus malah kayak bisa tensi dulu, ya Allah. Bumbunya apa? Ya Allah. Terus nah itu bumbu-bumbu pada kader dihilangkan. Sewajarnya saja berempati. Jadi kalau kita oh ya karena apa, oh darah tinggi, dan mulai terdeteksinya kapan? Gitu. Pertanyaannya yang datar, Bu. Tidak boleh membuat klien yang kita wawancara tambah sedih terus meneteskan air mata beleler-beleler terus tidak pakai tisu di tangan beleler, itu tidak boleh. Gitu. Jadi diupayakan wawancaranya standar. Kemudian ditanyakan juga tindakan yang diperoleh. Sampun diperiksa nek pundi, nek rumah sakit, gitu kan, sudah dirawat maupun boten. Dan di sana suruh mondok atau berobat jalan, berobat jalan. Terus sudah diaturin jadwal kontrolnya, sampun, kapan kontrolnya, ada kontrol boleh maupun boten. Kayak gitu kan pertanyaan yang datar, tidak boleh ada di. Dari sini nanti tinggal ditulis aja, terus kita kelola bersama kemungkinan apa yang terjadi,
dari penyebab kematiannya. Kalau yang menyimpulkan ini adalah tugas dari nakes. Jadi ibu kader tidak boleh menyimpulkan. Tapi nanti outputnya ibu kader itu akan diberitahu oleh kami, Bu. Bu, ini meninggal karena preeklamsi yang akhirnya jadi eklamsi, kejang, dan penanganan. Maka seperti itu. Setelah mendapat informasi ibu kader, tolong cukup untuk dirinya sendiri. Jangan diumumkan di toa-toa. Untuk dirinya saja. Gitu. Saat kita mengumumkan, kita minta tanya tadi, ini, udah kewajiban kita itu adalah menyampaikan hasil otopsi verbal. Terus mau bertemu. Tetapi kalau otopsi verbal di masyarakat berbeda dengan otopsinya yang di tingkat penyidikan. Kalau penyidikan itu kan di sidang gitu ya, Bu. Tetapi kalau kita otopsi verbal itu yang tadi bagaimana kita mencari solusi dan intervensi. Jadi cukup disimpan di hati ibu kader saja. Kita akan membahasnya nanti saat pertemuan kader dengan bahasa yang lebih sudah kita olah. Gitu. Kemudian lanjut ini data di puskesmas Coloman Ibu. Bisa dilihat ya, jadi jumlah ibu hamil dalam 1 tahun di wilayah kita itu ada 552 di 6 desa. Kata mau buatan, Bu. Ini mau dibagi 6 berarti sedesa ini pun hamilnya pindah, Bu. Berarti banyak kehamilan di wilayah kita, Bu. Nih, 1 desa ini dalam waktu 1 tahun. Terus yang ini, Bu, bumil resiko tinggi. Resiko tingginya itu ada preeklamsi, perdarahan, yang kombinasi macam-macam, ada asma, ada kelainan letak, ada yang riwayat di sesar. Itu kita termasuk tinggi, Bu. Di tahun 2020 itu ada 126 ibu hamil dengan resiko tinggi. Kalau di persentase sekitar sekian 20,86 seperlimone. Jadi nek wong 100 ning desa 20 itu resiko. Tapi bergeraknya tahun semakin naik orang wanita berisiko itu, gitu. Nah, di tahun 2021 jadi 145, naik 6, gitu. Dan yang bumil resti yang sekian ini persalinannya dengan komplikasi. Komplikasi ini berat apa buatan, Bu? Bisa berisiko apa, Bu? Iya. Ini Colomadu itu kota metropolitan. Komplikasinya juga tinggi. 93, Bu. Kalau ini dibandingkan ini kok pinten, Bu? Hampir kabeh itu komplikasi. Kalau yang persentase ini dibandingkan dari jumlah ibu hamil. Tetapi dari kacamata audit maternal ini dibandingkannya dengan jumlah bumil restingnya. Misalkan 126, ini persalinan dengan komplikasinya hanya 93. Ini biasanya yang lolos tidak komplikasi itu anemia habis berapa itu nggak bisa ditolong di puskesmas gitu. Yang lainnya tuh banyak, ada yang harus dirongkol, ada yang harus kan semua dengan, ada yang bayinya juga langsung nangis gitu. Jadi ini sangat tinggi, Bu. Di tahun 2021 lebih tinggi lagi, 113. Kalau 93, 113 yang ini nanti naik lagi, tidak kita kawal, nanti kita beli itu tadi, Bu, donatur utama boleh. Kalau sebagai tinta abang mungkin karena menang Colomadu penyumbang dana donatur angka kematian dahil karena ini. Jadi yang kayak ini harus kita kelola, kita intervensi di
biar tidak terjadi kematian pada ibu. Yang di wilayah lain yang paling urgen juga, jadi kematian anak atau remaja yang hamil umurnya kurang dari 20 tahun biasanya hamil duluan, tetapi tidak di fasilitas kesehatan, meninggal karena digugurkan. Karena apa? Perdarahan, infeksi, biji dukun, gitu. Tapi kalau di Jawa itu ternyata dukun gitu. Apa sih? Nggak ada dukun ya? Dukun beratannya itu buat benar. Dukun melahirkan. Sudah meninggal ya Kak, adanya pijet bayi kan Bu, tapi nggak ada dukun pemijatan menggugurkan gitu kan. Tapi di luar sini banyak Bu, jadi kasus-kasus yang hamil anak-anak itu ke abortusan, terus akhirnya infeksi, lama-lama juga terjadi kematian. Itu sebetulnya maksudnya ke kematian bus. Cuma kadang-kadang agak sedikit geser dengan pendataan karena belum nikah usia itu, jadi kematiannya belum dianggap sebagai kematian ibu karena ibunya tidak belum menikah. Padahal itu dari faktor itu. Tapi ini sekarang sudah dimasukkan dalam satu wadah namanya bus tadi. Jadi kalau bus itu tidak memandang status pernikahan. Mau remaja mau ini ternyata hasil hadir belum nikah digugurkan atau ini meninggal, ya kita masuknya ke kematian bus gitu. Semoga tidak ada di wilayah kita itu aman, yes. Pokoknya ada tenteram, aman. Nah ini penyebab kematian ibu itu ada penyebab langsung dan tidak langsung. Niki nek cara bodone niku sing marai pes karo mboten pes gitu. Jadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu biasanya karena perdarahan. Jadi persalinan yang bujur, darahnya ngocor, uterusnya nggak mau kontraksi atau nia uteri, dia bisa langsung bisa menyebabkan kematian. Atau eklampsi, ini biasanya dari darah tinggi dulu Bu, hamil, tensinya tinggi, itu namanya preeklampsi. Tidak terkontrol, tiba-tiba mau gambaran kejang. Kalau sudah kejang itu namanya eklampsi. Nah, biasanya ini faktor penyebab langsung terjadinya kematian. Kalau mau disesar kejang, pulihnya kesadaran, dan seperti itu pengelolaannya sangat berat. Kemudian yang ini adalah infeksi. Kalau infeksi pada persalinan biasanya ada sisa plasenta Bu. Hari-harinya benar resik. Nah, terus biasanya itu ada keluhan lokeat. Jadi nifas, darah nifasnya itu bau Bu. Baunya nggak seperti biasanya. Tetapi rata-rata para ibu itu enggan, malu, sungkan memeriksakan kalau ada keluhan masa perbauan di area situ. Jadi nomor-nomor itu di situ, gitu. Akhirnya jadi infeksi rahim juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Kalau yang tidak langsung ini biasanya ini Bu, tidak langsung itu kayak tahu ya Bu? Kalau Bu kekurangan ini biasanya ditandai pada apa Bu? Lingkar. Lingkar-lingkarnya berapa? Kurang dari 23,5. Sudah Ibu kan buatan kan buatan yang kemarin saya sampaikan yang tadi sama cerita tentang IMT gitu. Jadi ini teorinya begini Bu, sebetulnya kita itu telat nih ya pun apa ilmunya pun baca, nanti bisa diserahkan ke generasi kita, anak-anak kita. Saat mau menjadi calon pengantin itu kan diukur Bu, berat badan, gitu. Untuk mengukur apanya Bu? IMT kan, indeks massa tubuh, sama diukur lingkar lengannya. Diharapkan IMT
itu sudah terjaga dari calon pengantin sampai nanti kita lansia. Indeks massa tubuh kita itu jangan berubah-ubah. Waktu kita masih mau menikah, yang kita maksudnya normal, ya kan Bu? Anak 1, 2, halo Bu, gemuk, kan ada gemuk dulu. Lockdown dulu ya Bu, karena dulu kita gak ada penyuluhan tentang caten, ya kan Bu? Ingat teh Bu, itu nonton simbang kuwi ping pira, ngukurin niku cara naiknya, bentiak ben apa? Niki batasnya Bu. Jadi obesitas. Giliran sudah seusia sekarang kita baru tahu, oh ternyata faktor risiko PCM. Ini badan Bu, penyakit tidak menular. Kemudian menyebabkan hipertensi, gula, serangan jantung. Tapi kan kaset ini karut, kan sudah di sini 90, 80 gitu. Tapi tidak berpikirnya dari cacing. Makanya kenapa sejak cacing itu sudah kita sampaikan jangan sampai jangan sampai IMT-nya itu tidak standar, jangan sampai kurus, tapi bergeraklah antara normal dan tubuh, jangan lempar lagi. Susah kan ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya, ilmu boleh diservis, tapi tetap harus pede. Kalau nanti alah ketemu, gimana pakai IMT sekarang gitu. Jadi yang tidak langsung itu adalah kek sama anemia. Anemia ini juga kesalahan, bukan kesalahan ya. Kita masih produk lama ya, kan usia saya sudah seusia dengan 44 tahun. Dulu waktu saya nikah itu Bu, saya dulu juga dijodohkan Bu, nanti nikah juga boleh. Single tinggi ngomong, pokoknya orang-orang ini orang. Yaudah. Sampai awal Pak Mani nikah gitu. Dulu kan nggak ada konseling kan Bu. Saat menjadi caten itu sekarang caten itu sudah diberikan tablet tambah darah. Diharapkannya bukan saat caten itu Bu, tapi sampai los dulu, sampai nanti usia itu biar busnya sampai 55 tahun itu tablet darah tetap harus diminum. Yang rutin di sini ibu-ibu tablet darah yuk aja. Yes. Jadi banding-banding deh. Lalu kan empat ini tadi lemu, empat ini kegemukan, terus nggak minum tablet tambah darah, dasteran, terus kandungnya kan jadi banding-banding. Jadi intinya itu sejak dini sampai nanti kita itu tolong minum tablet tambah darah. Rutin Bu. Kalau misalkan kita rutin itu seminggu sekali aja. Kalau haid baru setiap haid 1 tablet malam. Itu Bu, harus rutin. Bukan nanti kalau disurvei dari luar ini pencegahannya sudah belum tablet. Oh jelas juga. Pantesan kalau tidak sama juara 1 semua karena tidak ada yang anemia, kan mengerti masuk. Ya. Wanita itu penting Bu, ini karena tidak langsung. Karena apa? Anemia itu adalah anemia apa sih? Dia juga apa sebab anemia apa Bu? Kurang darah perlu dicoba. Ada lagi Bu. Anemia apa Bu? Berlaga. Ya. Bu, kurang darah itu habis rendah. Ampun kurang darah, makanya dicoba Bu. Jadi anemia itu kadar hemoglobinnya yang rendah. Hemoglobin ikatnya apa Bu? Hb ikatnya itu oksigen. Oksigen itu penting untuk menghidupkan semua dari ujung sini sampai ujung sini Bu. Dari ujung saraf sampai di bawah ke aliran darah itu sangat penting. Jadi cegah anemia tidak hanya pada saat hamil
ambil saja. Setelah melahirkan seusia ini, monggo tetap minum tablet tambah darah. Kalau seluruh bus se-Indonesia Bu disuplai pemerintah, mungkin pemerintah budgetnya merasa subsidi BBM, jadi yang disuplai hanya remaja dengan tablet canggih. Tapi kalau kita ya tetap harus minum tablet tambah darah seminggu sekali Bu, murah kok Bu, nggak nyampe jutaan, tapi efek sampingnya bisa jutaan Bu. Jadi kayak gitu satu sewu nyelempet yang ngapain betul gitu. Jadi penyebabnya langsung anemia. Kalau anemia, apalagi hamil, dia akan berisiko terjadinya perdarahan. Jadi kalau anemia itu, kalau haidnya berkepanjangan, tidak teratur, jelok-jelok haid, gitu. Ini bisa testimoni sama Bu Lura. Bu, kalau haidnya rendah, jadi tidak teratur ya Bu. Banyak yang namanya. Lura pengalaman loh Bu. Kalau HB rendah mengakibatkan ini haidnya banyak, ya, otomatis nanti membuat badan juga lemas, gitu. Haidnya 1 bulan tidak begitu, jadi tidak berhenti sampai dalam itu keluarga banyak, tidak hanya tapi darahnya banyak sekali sampai istilahnya menggumpal, itu yang mengakibatkan nanti akhirnya anemia hasilnya itu meningkat, akhirnya mau tidak mau harus kurang, jadi memang sebaiknya selalu HB setiap bulan kalau kita selalu kali Nah, kalau yang punya kolesterolan Bu, kolesterol itu tadi daun salam, godoknya mendidihkan dulu, daunnya dicuci, aku tidak dicuci dulu, terus direbus. Ingat, saat merebus jangan ditambahi apa-apa, jangan ditambahi garam, gula, atau apapun, tidak boleh, kan bukan nyayur gitu. Terus yang kedua, tidak boleh ditutup. Umumnya biarkanlah dia mengeluarkan auranya Bu, gitu ya. 15 menit aja cukup. Nah, kalau sudah 15 menit jangan diminum panas-panas, bisa melepuh. Cukup disaring, didiamkan. Kapan menunjuknya? Setelah dahar. Jadi beda dengan yang urat Bu. Kalau urat malah mau tidur boleh langsung diunjuk, gitu. Tetapi kalau yang untuk kolesterol setelah makan, jadi boleh dibawa pakai botol Bu. Bawa botol itu boleh dipromosikan, teman-teman. Nanti siapa tahu di subuhnya